فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul maf'uli ma'ah. Bab maf'ul ma'ah, ay al-maf'ul ma'ahul fi'lu, yang diperbuat bersamanya sesuatu perbuatan, sesuatu yang diperbuat bersamanya suatu perbuatan. Wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yudhkaru ba'da wawin bi makna ma'a li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Maf'ul ma'ah adalah isim yang mansub yang disebutkan setelah adanya wawu yang bermakna ma'a, wawu ma'iyah yang bermakna ma'a. Jadi bimakna ini muta'alliq kepada wawu, pada naatnya wawu, wawin bimakna ma'a, setelah wawu yang bermakna ma'a, karena wawu ada banyak. Nah, yang maf'ul ma'ah adalah yang jatuh setelah wawu yang bermakna ma'a li bayani man fu'ila ma'hul fi'lu untuk menjelaskan siapa yang perbuatan itu diperbuat bersama dia. Libayani man, lebih ini lagi libayani ma, karena bisa berakal bisa enggak berakal. Maf'ul ma'ah itu bisa sesuatu yang berakal, bisa sesuatu yang enggak berakal. Itu menjelaskan siapa atau apa yang fi'il itu diperbuat bersama dia, yang membarengi fi'il, yang membarengi suatu perbuatan. Itulah namanya maf'ul ma'ah. Masbukon, dalam keadaan didahului bijumlatin, dengan sebuah jumlah fiha fi'lun, di dalam jumlah tersebut ada susunan fi'il, au ismun fihi maknal fi'li, atau enggak fi'il tapi isim yang di dalamnya ada makna fi'il, wa hurufuhu, beserta huruf-hurufnya. Maknanya isim-isim yang masdar, isim fa'il dan yang semisalnya itu. Karena itulah yang isim yang ada mengandung makna fi'il beserta hurufnya. Karena nanti ada isim yang bermakna fi'il tapi enggak ada hurufnya, enggak ada huruf fi'il. Wa hurufuhu, kembali kepada fi'il. Itulah maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan setelah wawu yang bermakna ma'a untuk menjelaskan siapa atau apa yang perbuatan itu diperbuat bersama dengan dia, didahului oleh jumlah yang di dalamnya ada fi'il atau di dalamnya ada isim yang mengandung makna fi'il atau mengandung makna fi'il beserta sekaligus hurufnya, mengandung huruf fi'il. Nahwu ja'al amiru wal jaisha, telah datang pemimpin bersama bala tentara. Wastawal ma'u wal khoshabata, telah meninggi air bersama dengan kayu pengukur. Khoshabah nanti akan dijelaskan adalah kayu timbul alat pengukur yang ngambang. Wa ana sa'irun wan nila, wa ana sa'irun wan nila. Nah, ini yang contoh mengandung yang di dalamnya ada isim dan mengandung makna fi'il dan juga hurufnya fi'il. Sa'irun adalah isim mengandung makna fi'il, mengandung peristiwa beserta hurufnya yaitu saro. Qala syarih qauluhu babul maf'uli ma'ah ay alladhi wujida fi'lul fa'ili bi musahabatihi, yaitu
sesuatu yang didapati perbuatan seorang yang berbuat bersama dengan dia, itulah maf'ul ma'ah. Yang perbuatannya pelaku didapati bersama dia, perbuatannya pelaku didapati bersama dengan dia, itu namanya maf'ul ma'ah. Wa hadza huwa an-naw'ul khamisu minal mansubat. Ini adalah macam yang kelima dari mansubat. Wa huwa khatimatul mafa'ilil khamsati, itu adalah penutup maf'ul yang 5. Wa inna ma ju'ila akhiraha li amrayni. Nah, hanya saja maf'ul ma'ah dijadikan sebagai akhiran dari mafa'il karena dua alasan. Ahaduhuma, yang pertama, annahum ikhtalafu fihi. Para ulama berselisih, hal huwa qiyasiyun au sima'iyun. Apakah maf'ul ma'ah itu qiyasi, bisa dikiaskan, bisa dipakai untuk contoh bagi yang lain, atau simai, atau hanya cukup apa yang didengar dari orang Arab saja, itu saja yang boleh dijadikan maf'ul ma'ah, atau boleh diterapkan sebagai contoh, bebas untuk apa saja yang penting sama. Itu bedanya qiyasi dan simai. Qiyasi adalah berarti dia itu jadikan contoh, lainnya boleh ngikut. Kalau simai bukan hanya contoh, yaitu memang yang mengandungkan samai atau samaiyun. Wasahihu annahu qiyasi, dan yang sahih maf'ul ma'ah itu qiyasi, hanya contoh, yang lain pun boleh dibuat seperti itu. Alasan yang kedua, wasani annal amila la yasilu ilaihi illa biwasitati harfin malfudin bih wa huwa al-waw bi khilafi sa'iril maf'ulat. Bahwasanya amil maf'ul ma'ah itu tidak bisa sampai kepada dia kecuali dengan bantuan perantara huruf yang harus dilafadzkan, yaitu wawu. Berbeda dengan maf'ul yang lain, enggak perlu bantuan huruf. Kalau maf'ul ma'ah ini harus dibantu pakai huruf sehingga dia ditaruh di paling belakang. Lainnya menasabkan tanpa bantuan, ini kalau nggak ada wawunya nggak bisa. Wa qawluhu wa huwal ismu ay as-sharihu fala yakunu fi'lan. Isim yang dimaksud sini adalah isim sharih, maka maf'ul ma'ah itu nggak bisa berbentuk fi'il, wala jumlatan wala isman ta'wilan, juga nggak bisa jumlah, juga nggak bisa masdar muawwal. Fa kharaja nahu la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Janganlah kamu, maka dengan syarat ini isim keluar seperti contoh la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Janganlah kamu makan ikan bersama dengan kamu minum susu. Wawunya di sini walaupun wawu ma'iyah, tapi dia masuk kepada fi'il, sudah mengena fi'il, lafadz fi'il, sehingga enggak ada lagi maf'ul ma'ah. Binasbi tashraba wa nahwu sirtu wasyamsu tali'atun. Aku berjalan bersama matahari itu terbit. Fa innal wawa fihima, karena sesungguhnya wawu di dalam dua contoh tersebut, wa in kanat, meski bimakna ma'a, illa annaha dakhilatun fil mithalil awal fil lafzi ala fi'lin. Kecuali hanya saja, meskipun maknanya adalah ma'a, tapi dia itu masuk, kalau yang dalam contoh pertama, dia itu masuk pada lafadznya fi'il, langsung mengena fi'il, nasabnya langsung mengena fi'il, maka nggak bisa jadi maf'ul ma'ah. Fi'il nggak ada i'rabnya, fi'il nggak ada i'rabnya. Wa fi tsani ala jumlah, dan sirtu wa syamsu tali'atun masuknya ke jumlah. Falaisa maf'ulan ma'hu ala sahih, maka tidak bisa dijadikan, maka keduanya bukanlah maf'ul ma'ah sesuai pendapat yang benar. Wa qawluhu al-mansubu ay bima sabaqahu min fi'lin aw ma fihi ma'nahu wa hurufuhu. Isim yang mansub maksudnya adalah dengan apa yang telah mendahului dia berupa fi'il, atau apa-apa yang di dalamnya ada makna fi'il dan hurufnya fi'il. La bil wawi.
nasabnya maf'ul ma'ah itu dengan fi'il, dengan amilnya tetap, bukan dengan wawu, dengan wawu. Karena ada yang berpendapat nasabnya itu dengan wawu. Khilafan li ba'dihim, berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan nasabnya maf'ul ma'ah itu dengan menggunakan karena wawunya, amilnya adalah wawunya. Fa kharaja bil marfu wal majrur, maka keluar dengan definisi ini pula isim yang marfu dan isim yang majrur. Wa qalu alladhi yudhkaru ba'da wawin kharaja bihi baqiyatul mafa'il. Definisi maf'ul yang disebut isim mansub yang disebutkan setelah huruf wawu ini menjadi keluar dengannya maf'ul yang lain, karena maf'ul yang lain tidak harus atau tidak ada definisi wawu. Wal ismul waqi'u ba'da ma'a, demikian juga keluar dengan definisi ini juga isim yang jatuh setelah ma'a, walaupun isim tersebut yang jatuh setelah ma'a itu secara makna bisa disebut sebagai ma'iyah, sesuatu yang perbuatan itu berbuat bersama dengan dia. Paham toh? Sesuatu yang jatuh setelah ma'a itu juga bisa dikatakan sebagai isim yang fu'ila ma'hul fi'lu. Paham toh? Sesuatu yang jatuh setelah ma'a itu secara bahasa bisa disebut sebagai alladzi fu'ila ma'hul fi'lu, karena itu juga yang membersamai fi'il. Jitu ma'a Zaidin, maka fi'il ja'a itu diperbuat bersama dengan Zaid. Tapi itu keluar nggak masuk maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena definisinya maf'ul ma'ah itu harus jatuh setelah wawu. Kalau yang jatuh setelah ma'ah ya nggak masuk, walaupun secara makna, walaupun secara arti sama. Jitu ma'a Zaidin dengan jitu wa Zaidan artinya sama. Paham? Secara arti sama. Zaid adalah fu'ila ma'ahu al-fi'l, yang diperbuat bersamanya perbuatan sama, tapi dia enggak dikatakan sebagai maf'ul ma'ah. Enggak dikatakan sebagai maf'ul ma'ah karena dia jatuh setelah ma'ah, bukan jatuh setelah wawu. Wa ba'il mushahabah, dan juga isim yang jatuh setelah ba al-mushahabah, ba yang bermakna sahib, bermakna ya sama, bersama. Wal wabai atau kepada ma'a. Wal ismu al-waqi'u ba'da ba'il mushahabah, dan isim yang jatuh setelah ba mushahabah walaupun secara arti sama. Jitu ma'a Zaidin, jitu bi Zaidin, jitu wa Zaidan, secara arti tiga contoh tadi semuanya sama, tapi itu bukan disebut sebagai maf'ul ma'ah. Contohnya nahwu ja'a Zaidun ma'amrin. Nah ini ja'a Zaidun ma'amrin. Amrin di sini nggak bisa dikatakan sebagai maf'ul ma'ah meski dia itu secara arti adalah fu'ila ma'hul fi'lu. Ja'a Zaidun wa amron, ja'a Zaidun ma'amrin, ja'a Zaidun bi amrin. Tiga contoh tersebut artinya sama secara arti, tapi nggak bisa disebut sebagai maf'ul ma'ah. Wa bi'tukal abda bi thiyabihi, dan aku menjual kepadamu budak beserta baju-bajunya semuanya, sepaket dengan baju-bajunya aku jual semua. Ai ma'a thiyabihi. Ba di sini bermakna mushahabah, bermakna ma'iyah. Meski secara arti tiga contoh tadi itu sama, alladzi fu'ila ma'hul fi'lu, tapi itu tidak disebut sebagai maf'ul ma'ah secara istilah. Wa qalu ba'da wawin bi makna ma'a ay allati tufidul ma'iyata nasson. Wawu yang bermakna ma'a yaitu maksudnya yang berfaedah mengandung makna ma'iyah secara nas, karena ada juga yang mengandung ma'iyah tapi bukan nas. Bukan nas tapi dohir, misalnya nanti contoh-contohnya. Kalau kita yakin di situ harus wawunya harus ma'iyah, itulah namanya nasson. Seperti pada contoh-contoh yang wajib nanti.
Itu bimakna ma'a bi ba'da wawin, bimakna ma setelah wawu yang bermakna ma'a secara nas. Karena kalau nanti enggak secara nas, maka nanti boleh maf'ul ma'ah, boleh atof. Makanya di sini yang dimaksud di sini adalah yang dipastikan maf'ul ma'ah, yang dipastikan bimakna ma'ah. Karena kalau nanti enggak nason, itu boleh maf'ul ma'ah, boleh atof sebagaimana yang masyhur. Fa kharaja bihil wawu allati li mujarradil ataf. Maka keluar dengan definisi ini wawu yang hanya sekedar untuk atof, tidak mengandung kebersamaan. Tidak mengandung kebersamaan, yang hanya untuk atof saja. Nahwu mazajtu asalan wa ma'an. Aku mencampur madu beserta air. Ai ma'amain. Aku mencampur madu bersama dengan air. Fal wawu fi hadzal mithal, maka wawu dalam contoh ini laisat lil ma'iyyati, tidak bermakna ma'a. Wa inna ma hiya li mujarradil ataf, namun dia hanyalah untuk atof. Wastufidatil ma'iyyatu minal amili. Nah, ma'iyyah di sini, kata ma'amain di sini diambil dari amilnya, yaitu mazajtu. Wa mazajtu, karena mazaja itu pasti nyampur, pasti bareng. Enggak bisa nyampur sudutnya bareng. Aku nyampur air dan minyak. Airnya tak kasih sekarang, minyaknya besok, enggak bisa. Namanya nyampur jadi bareng. Jadi barengannya di sini ma'iyah antara madu dan air ini diambil dari, bukan dari wawunya, tapi dari perbuatannya, dari makna amilnya, bukan dari makna wawunya. Maka ini enggak masuk. Maka ini enggak masuk, karena contoh seperti ini mazajtu asalan wa ma'an itu ini bukan model maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu yang membarengi perbuatannya. Ini enggak membarengi perbuatannya kok. Ini jadi objeknya malah kok. Paham dong? Mazajtu asalan wa ma'an. Ma'an irabnya atof. Secara makna jadi maf'ul bih, karena dia jadi objek perbuatan, bukan kawan perbuatan. Kalau maf'ul ma'ah itu kawan perbuatan. Maf'ul ma'ah itu kawan perbuatan, maf'ul bih objek perbuatan. Maka ma'an di sini bukan kawan. Kecuali kalau kamu mencampur madu dengan susu, airnya kamu taruh di pinggirmu, berkawan dengan air. Pas nyampur madu dan susu, nah itu baru maf'ul ma'ah. Seperti sirtuan nila, saya berjalan dibarengi bersama dengan sungai. Maka ma'an di sini jadi objek perbuatan, bukan jadi kawan perbuatan. Sedangkan maf'ul ma'ah itu bukan objek perbuatan, tapi kawan perbuatan. Kawan perbuatan. Wa qawlu li bayani man fu'ila ma'ul fi'lu ay li bayani dzat allati fu'ilal fi'lu bi musahabatiha. Menjelaskan siapa yang perbuatan itu diperbuat bersama dengan dia, yaitu menjelaskan zat yang fi'il itu diperbuat dengan kebersamaannya. Kawan perbuatan, kawan, teman perbuatan, teman melakukan perbuatan, itu namanya maf'ul ma'ah. Teman melakukan perbuatan itu namanya maf'ul ma'ah. Wa qalu masbuqan bi jumlatin ila akhiri ay anna syartal maf'uli ma'hu ay yasbiqahu amilun ya'malu fihi an-nasba imma fi'lun kama fi ja'lamir wal jaisha. Maksud dari ucapan masbuqan bi jumlah adalah bahwasanya syarat maf'ul ma'ah itu harus didahului oleh amil yang mengamili padanya nasab, yang mengamili nasab, yang menjadikan dia itu mansub.
Imma fi'lul amil tadi itu bisa berbentuk fi'il, kama fi ja'al amir wal jaisha, fal jaisha ismun sharihun mansubun bil fi'il wa kadzal mithalul ladzi ba'dahu. Au ismun fihi ma'nal fi'il wa hurufuhu atau ke makna. Atau enggak fi'il tapi isim, atau enggak fi'il namun isim yang di dalamnya ada makna fi'il beserta hurufnya. Kal mithali tsalits, seperti misal yang ketiga, fanila ismun sharihun mansubun bisairun li'annahu ismu fa'ilin, karena sairun li'annahu kembali kepada sairun bukan ke ism. Li'annahu karena sairun ini adalah isim fa'il, ismu fa'ilin, fihi ma'nal fi'li, di dalamnya terdapat makna fi'il, wa huwa asiru. Sairun maknanya adalah asiru, isim fa'il artinya adalah fi'il mudhari'. Isim fa'il itu maknanya adalah fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Isim fa'il itu bermakna hal atau mustaqbal, jadi pakai fi'il mudhari', enggak pakai fi'il madhi. Wa fi hurufu, dan di dalam sairun juga ada hurufnya asiru, yaitu wahya asinu wal ya'u war ra'u. Kalau contoh yang hanya isim, atau kalau contoh yang enggak memenuhi syarat ini, fala yajuzun nasbu fi nahwi kullu rajulin wa dhai'atuhu. Fala yuqalu kullu rajulin wa dhai'atuhu ay ma'a dhai'atihi li'annahu lam yusbaq bi fi'lin wala bismin fi ma'nal fi'li wa hurufuhu. Maka seperti ini, kullu rajulin wa dhai'atuhu, setiap laki-laki itu pasti bersama dengan doi'atuhu, perbuatannya. Dulu ini contohnya apa? Makrunani. Khabarnya adalah makrunani. Fala yuqalu kullu rajulin wa doi'atahu, enggak boleh wa doi'atahu dinasab jadi maf'ul ma'ah. Ai ma'a doi'atihi, maksudnya adalah setiap orang itu pasti bersama dengan keahliannya, doi'ah keahliannya. Li'annahu lam yusbaq, kenapa? Karena ini tidak didahului dengan fi'il dan juga tidak didahului oleh isim yang mengandung makna fi'il dan hurufnya. Kalau dulu di bab mubtada itu apa? Seperti apa? Kullu rajulin yang menghapus atau menyembunyikan khabar secara wajib, ini juga pernah kullu rajulin wa dhai'atuhu makrunani. Setiap orang itu pasti dengan keahliannya, selalu digandengkan, selalu identik dengan keahliannya. Itu. Maka seperti ini, bagi yang menganggap syarat ini maka tidak membolehkan dinasab pakai maf'ul ma'ah. Wala fi nahwi hadza laka wa abika. Demikian juga enggak boleh dinasab wa abika dalam contoh hadza laka wa abika. Fala yuqalu hadza laka wa abaka sebagai maf'ul ma'ah. Ini adalah untuk kamu bersama dengan ayahmu, bareng dengan ayahmu. Loh, kalau dia mengatakan hadza kan mengandung makna fi'il, iya, tapi walaupun mengandung makna fi'il tapi enggak ada hurufnya, gitu loh. Li'annahu wa in taqaddamahu ma fihi ma'nal fi'il, karena contoh ini walaupun didahului oleh apa yang di dalamnya terkandung makna fi'il, wa huwa hadza laka hadza lak, itu dalam bahasa Arab mengandung makna fi'il. Fa innal ha'a bi makna unabbihu, karena haknya hak tanbih. Hak tanbih seperti ya. Kalau mau contoh yang lebih gamblang lagi, ya Zaidan wa Muhammadan. Enggak boleh wa Muhammadan itu jadi maf'ul ma'ah. Loh, kan ya kan ada unadi. Enggak boleh karena enggak ada hurufnya. Sama juga seperti ini, hadza laka wa abika. Enggak boleh wa abaka. Wa abika harus majrur atau ke ka. Gak boleh dijadikan maf'ul ma'ah. Kenapa? Meskipun hadza laka itu mengandung makna fi'il, karena fa innal ha'a ha'ut tanbih. Hadza pada isim isyarah, haknya itu hak tanbih, berarti mengandung unabbihu.
Bimakna unabbihu. Jadi jangan bingung. Bimakna unabbihu ini karena ini hak tanbih. Iki lo. Ini lo. Ini lo. Ini untuk ayahmu, untuk kamu dan ayahmu. Wadza dan juga isim isyarah bimakna usyiru. Diartikan dimaknakan semua fi'ilnya. Nanti isim mausul ada wasolanya pula nanti. Sembuh manut tok wis. Sabar-sabar ini jelasno nih. Ha karena hak tanbih artinya unabbihu. Dza karena isim isyarah artinya usyiru. Walaupun ada makna fi'il di situ, tapi laka juga bermakna istaqarra. Karena ada kainun. Hadza ini kan mubtada, laka kan muta'alliq dengan khobar. Khobarnya apa? Kainun atau mustaqirun, akhirnya ada makna fi'ilnya. Pucat. Semua ada makna fi'il. Semua kalau kita ada makna fi'ilnya. Khobar juga biru. Ayo sembuh. Khobar nanti ada makna birunya. Fa'il juga ada makna fa'alanya. Ya wes manut. Laka bimakna istaqarra karena ada kainun, bimakna istaqarra atau bimakna kana ada makna fi'ilnya. Illa annahu cuma walaupun semua itu tadi mengandung makna fi'il, illa annahu laisa fi huruf, tapi di situ enggak ada hurufnya. Meski ada maknanya tapi enggak ada hurufnya, enggak boleh untuk mengamili maf'ul ma'ah. Syarat amilnya maf'ul ma'ah harus fi'il atau paling enggak ada hurufnya. Huruf fi'il. Gitu. Maka seperti ini meski mengandung makna fi'il tapi enggak ada hurufnya, maka enggak boleh. Intinya maf'ul ma'ah itu harus diamili oleh fi'il atau yang ya'mal amal fi'il gitu aja loh. Repot-repot. Seperti maf'ul yang lain. Seperti maf'ul yang lain kan gitu. Diamili oleh fi'il atau ma fihi ma'nal fi'il atau yang mengandung makna fi'il. Tapi kalau maf'ul ma'ah ini disiplin harus sekaligus ada hurufnya. Wa qawluhu ja'al amir wal jaisha hadza mithalun lil masbuqi bi jumlatin fiha fi'lun. Ini adalah contoh untuk maf'ul ma'ah yang didahului oleh jumlah yang di dalam jumlah tadi ada fi'ilnya. Fal jaishu fal jaisha maf'ulun ma'ah. Wa huwa ismun sharihun mansubun bil fi'il wa dzukira li bayani man sahabal amiro. Dan jais disebutkan untuk menjelaskan siapa yang menemani pemimpin fil maji ketika datang. Waqi'un ba'dal wawi, dan dia juga jatuh setelah wawu allati bimakna ma. Maka ini adalah memenuhi syarat ja'al amiru wal jaisha. Cuma ini enggak wajib, nanti enggak wajib nasab karena boleh rafa juga. Wa nasbu fi hadzal mithali wa nahwihi jaizun la wajibun. Dan nasab dalam contoh seperti ini, dalam contoh ini dan yang semisal dengan ini, jaa Zaidun wa Muhammadan misalnya. Ini semua cuma jaizun, cuma boleh dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Ya kalau kamu katakan itu wawunya wawu ma'ah ya nasab, kalau kamu katakan wawunya wawu ataf ya rafa. Li'annahu yasihu fihi tasyriku ma ba'dal wawi fil hukm. Kenapa kok boleh? Kok enggak wajib? Karena dia itu bisa diserikatkan apa-apa yang setelah wawu dalam masalah hukum, yaitu fil maji. Kalau yang setelah wawu itu bisa diserikatkan dengan hukumnya, dalam bisa diidhofai juga, bisa dijadikan sebagai musnad juga, bisa dijadikan sebagai musnad ilaihnya fiilnya tadi, berarti itu enggak wajib, berarti itu enggak bisa, berarti itu bisa sebagai atof gitu loh. Nanti maf'ul ma'ah yang wajib itu enggak boleh diserikatkan. Jadi seperti ini, ja'al amiru wal jaisha. Al jaish bisa juga dikasih ja'a.
Nah kalau bisa juga, berarti kalau gitu bisa juga atof, karena atof itu maknanya menserikatkan dalam hukum. Ja'a Muhammadun wa Aliyun, itu hukumnya sama dengan Ja'a Muhammadun wa Ja'a Aliyun. Ini juga gitu. Ja'al amiru wa ja'al jaishu juga bisa. Ja'al amiru ma'al jaishi juga bisa. Bermakna itu juga bisa gitu loh. Maka dilihat kalau yang setelah wawu itu bisa juga dijadikan sebagai musnad ilaih dari amil sebelumnya, berarti nggak wajib nasab. Kalau nggak bisa dijadikan musnad ilaihnya, maka wajib nasab gitu loh. Dilihat apa yang setelah wawu tadi. Kalau setelah wawu tadi juga bisa diserikatkan, boleh ditaruh di depan, maknanya boleh menjadi musnad ilaihnya fi'il tadi, berarti nggak wajib wawu ma'ah, berarti nggak wajib nasab, boleh juga rofa sebagai atof. Nah itu dikatakan li'annahu yasihu fi tasyriku ma ba'dal wawi fil hukm, tasyriku ma ba'dal wawi fil hukm alladzi qablaha, yang ada sebelum wawu. Fatakulu ja'al amiru wal jaishu, karena artinya ja'al amiru wa ja'al jaishu bi raf'i al jaishu, boleh, maka enggak wajib nasab, karena al jaishu juga bisa ditaruh di posisi al amiru, ja'al jaishu juga bisa. Berarti al amiru wal jaishu bisa berserikat dalam fi'il ja'a, karena keduanya bisa dijadikan musnad ilaihnya ja'a. Nanti yang wajib nasab enggak gitu, yang wajib nasab enggak boleh diserikatkan, enggak bisa. Wa mithluhu, dan contoh istawal ma'u wal khashabata, sama dengan ini juga istawal ma'u wal khashabata, ini juga maf'ul ma', illa annan nasba fi wajibun. Tapi kalau istawal ma'u wal khashabata ini wajib nasab khashabata ini. Kenapa? Karena khashabah ini enggak bisa dijadikan syarikat untuk ma' dalam hukum istiwa. Al-khashabah adalah yang setelah wawu tidak bisa berserikat, tidak bisa sama dengan ya dalam hukum istiwa. Illa anna nasba fi wajibun, bedanya nasab dalam khashabah ini hukumnya wajib. Kenapa? Li'annahu la yasihu tasyriku ma ba'dal wawi fiha fi ma qablaha fil hukum, karena di dalam contoh ini tidak dibolehkan menserikatkan apa-apa yang setelah wawu, yaitu khashabah, dalam apa-apa yang sebelumnya. Tidak bisa menyekutui apa-apa yang sebelum wawu, yaitu alma, dalam masalah hukum, nggak bisa. Karena nggak bisa dikatakan istawal khashabah, nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Wadzalika li'anna istawa bima'na irtafa. Yang demikian itu karena istawa maknanya adalah irtafa, meninggi. Fa'ala hadzal makna, maka dengan makna ini la yasihu raf'ul khashabah atfan alal ya, enggak boleh khashabah itu dirafa'kan karena ataf kepada ma, li'annaha lam tusawihi fil irtifa, karena khashabah ini tidak menyamai air di dalam meninggi, karena kayunya enggak memanjang, kayu hanya naik, kayu hanya barengi air toh. Yang naik, yang bertambah, irtafa kan artinya meninggi kan, yang menjadi tinggi kan airnya, bukan kayunya. Kayu pelampung itu kan ikut toh, nggak jadi panjang dia. Maka kayu itu nggak bisa dikatakan istawat al khashabah itu nggak bisa. Tapi arti di sini istawal ma wal khashabah, air itu meninggi bareng dengan kayu pelampung. Kayu pelampung, kayu timbulan alat untuk mengukur kan pakai kayu kan ngambang. Zaman dulu kan nggak ada atom, zaman dulu nggak ada plastik, pakai kayu yang ngambang. Nah kayu kan nggak ikut memanjang, nggak ikut meninggi, dia tetap bentuknya tetap, cuma dia barengi air terus naik, airnya yang naik, kayunya nggak jadi meninggi, ya naik tetap ikut naik, tapi kan nggak meninggi. Nggak memanjang kayunya, kayu hanya ngapung dia.
Maka istawal ma'u wal khosyabata itu artinya adalah air itu meninggi terus bareng dengan pelampungnya. Telah meninggi air bersama pelampungnya gitu loh. Bukan kok pelampungnya itu menjadi memanjang kayak air, yang air tadi kan sedikit diisi, sanyo naik itu kan tambah banyak. Kayunya kan tetap. Maka seperti ini nggak bisa istawal ma'u wal khosyabah, itu nggak bisa. Sebab khosyabah tidak membarengi. Karena kalau kita katakan istawal ma'u wal khosyabatu, khosyabah sebagai atof kepada ma, maka hukum atof itu berarti boleh diulang amil. Ja'a zaidun wa amrun itu seperti ja'a zaidun wa ja'a amrun. Kalau kita katakan istawal ma'u wal khosyabatu, itu artinya nanti istawal ma'u wastawat al khosyabatu. Nah kalau gitu nggak boleh, karena khosyabah nggak ikut istawa, khosyabah nggak ikut meninggi, dia nggak menjadi panjang, nggak menjadi tinggi. Khosyabah dari tadi ya segitu-segitu aja, gitu loh. Maka seperti ini nggak bisa. Seperti juga sirtu wan nila, sirtu wal qamaro, saya berjalan bersama bulan. Gak boleh sirtu wal qamaru, karena bulannya gak ikut jalan. Gitu. Contoh yang gampang tadi, sirtu wal qamaro. Saya berjalan bersama bulan. Itu gak boleh sirtu wal qamaru. Kenapa? Karena al qamaru gak ikut perbuatan saro. Wal murad bil khosyabati huna, dan yang dimaksud dengan khosyabah di sini adalah al-miqyasu yu'rafu bihi qadru irtifa'il ma', yaitu ukuran pelampung yang diketahui dengannya kadar tingginya air seberapa, waktu ziyadah ketika bertambah pelampung. Wa qalu ana sa'ilun wan nila hadza mithalul masbuqi bi jumlatin fiha ismun fihi ma'nal fi'li wa hurufu kama taqaddam. Ana sa'ilun wa nila ini adalah contoh untuk sesuatu isim maf'ul ma'ah yang didahului oleh jumlah, yang di dalam jumlah tadi ada isim, di dalam isim tadi ada makna fi'il gitu. Di jumlatin fiha ismun fihi ma'nal fi'li. Di jumlatin fiha, fi muta'alliq dengan naatnya jumlah, fihi ma'nal fi'il, fi muta'alliq dengan naatnya isim. Dengan jumlah yang di dalam jumlah tadi bi jumlatin fiha ismun, fiha muta'alliq dengan khobar, ismun sebagai mubtada'nya dan jumlah mubtada' khobar menjadi naat bagi jumlah. Fihi juga sama, fihi muta'alliq dengan khobar, makna sebagai mubtada' khobar sebagai naat dari isim, itu yang naat itu jumlahnya. Iya aja tadi. Saya salah nggak diingatkan. Kalian enak pas salah diingatkan gurunya. Gurunya salah diingatkan dirinya sendiri. Masih diingatkan yang di atas. Masih belum bawah bacanya. Dia masih belum bisa move on dari atasnya. Hadza mithalun lil masbuqi bi jumlatin fiha ismun fihi ma'na fi'li. Ini adalah contoh untuk sesuatu yang didahului oleh jumlah, bukan didahului oleh fi'il. Ya. Didahului oleh jumlah yang di dalamnya enggak ada fi'ilnya tapi ada isim. Nah, di dalam isim tadi mengandung makna fi'il. Wa hurufu beserta hurufnya kama taqaddama sebagaimana yang telah diuraikan tadi. Wa nasbu fi hadzal mithali wajibun. Nasab dalam contoh ini sirtu ana sa'irun wa nila, ini wajib nasabnya. Li'anna nila la yusyarikul mutakallima fis sair. Karena sungai Nil tidak membersamai si pembicara di dalam, tidak mensekutui si pembicara, tidak ikut berjalan di dalam perjalanan. Hatta yasihha atfuhu alais, tidak ikut di dalam perjalanan sehingga boleh diatofkan, nggak boleh gitu. Hatta yasihha atfuhu alai ini lanjutan dari la yusyarik. Jadi sungai itu nggak ikut si pembicara berjalan,
sehingga boleh diatofkan. Kalau seandainya ikut berjalan, ya boleh atof. Tapi kan enggak. Sungai kan tetap. Yang jalan kan airnya. Ya kalau airnya jalan, kalau airnya tenang. Kamu misalnya berjalan ke utara, airnya pas ngalirnya ke selatan. Tetap namanya Sirtuan Nila, tetap saya berjalan bersama sungai. Paham dong? Jadi jangan dipahami sungai itu ngikuti jalan bareng dengan airnya, enggak. Saya berjalan bareng sungai. Sepanjang perjalanan saya ini ditemani cuma sungai tok gitu loh. Sirtu wasawita kan gitu. Kalau di Sumatera itu bukan Sirtuan Nila tapi Sirtu wasawita. Sepanjang perjalanan sawit tok gitu loh. Apakah sawit ikut jalan? Enggak. Nah itu juga gitu, sepanjang perjalanan sungai itu, apakah sungainya ikut jalan? Enggak. Dulu aku memahaminya gitu, sungainya ikut jalan juga. Saya dulu memahaminya sungainya juga ikut jalan. Enggak, sungainya enggak jalan. Yang jalan airnya, lah air kan bisa jalan ke sana, bisa nggak mesti searah. Gitu, maksud dari Sirtuan Nila atau Asiru Anasairun Wanila itu gitu. Saya sepanjang perjalanan saya itu ditemani oleh sungai, sepanjang perjalanan saya ditemani oleh bulan. Jadi Nil tidaklah, sungai tidaklah mensekutui, tidaklah berserikat dengan mutakalim di dalam perjalanan, di dalam berjalan, di dalam sifat berjalan enggak. Hatta yasihha atfu alaihi, sehingga bisa diatofkan. Wa innamal makna, namun maknanya adalah annahu sairun musahiban fi sairi an-nila, bahwasanya dia itu berjalan membarengi di dalam perjalanan dia, yang berjalan dia sendiri. Cuma dibarengi terus oleh, karena sungainya panjang, jadi sepanjang perjalanannya ya kelihatan sungai terus. Sungainya itu tetap gak ikut jalan, tapi karena panjang ya menemani terus. Bulan juga seperti itu, bulannya nggak jalan, nggak jalan seperti jalannya dia. Tapi karena bulan itu tinggi, dilihat dari mana-mana, di langit yang sama dengan bulan yang sama, aku berjalan ke arahmu. Nah itu bulannya nggak jalan. Wa mithluhu dzakartu wal misbah, seperti ini juga contohnya dzakartu wal misbah, saya murojaah bersama dengan lampu. Lampunya nggak ikut murojaah, lampunya nggak ikut murojaah, maka seperti ini wal misbah wajib, karena kalau dzakartu wal misbahu lampunya ikut murojaah nanti. Ai dzakartu musahiban al misbaha fi mudzakarati, aku murojaah dzakartu berusaha mengingat. Mudzakarah itu disebut sebagai murojaah, kenapa? Karena mudzakarah itu artinya berusaha mengingat kembali. Dzakaroh, berusaha mengingat. Berusaha mengingat apa ya? Murojaah, ngulang-ulang caranya. Aku berusaha mengingat-ingat atau aku murojaah ditemani atau menemani lampu di dalam murojaahku. Lampunya nggak ikut murojaah, lampunya nggak ikut murojaah, maka seperti ini nggak boleh wal misbahu. Wes, nanti akan ada lanjutan lagi. Cuma nanti pembahasannya agak berat, jadi kita akhirkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.